Kali ini saya akan membahas film dari negeri Sakura Jepang yang berjudul Yuri Gokoro, bergenre misteri yang rilis tahun 2017 yang lalu. Baiklah, untuk menghemat durasi tidak usah banyak basa-basi. Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Mengisahkan tentang Ryosuke, seorang pemuda yang sedang dalam keadaan galau karena tunangannya yang bernama Sie tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa kabar. Padahal rencananya mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Kesedihan Ryosuke semakin bertambah saat dia mendengar kabar kalau ayahnya divonis mengidap penyakit kanker otak stadium akhir. Apalagi ayahnya menolak untuk melakukan kemoterapi. Ayahnya juga menolak ajakan Ryosuke untuk tinggal bersamanya dan lebih memilih untuk berobat dan tinggal di rumahnya sendiri. Ryosuke yang memiliki sebuah kafe dan kebetulan adalah seorang koki di kafenya tersebut. Di sela-sela kesibukannya, Ryosuke mengunjungi ayahnya seminggu sekali untuk memastikan sang ayah dalam keadaan baik-baik saja. Suatu hari saat ayahnya sedang tidak berada di rumah, Ryosuke secara tidak sengaja menemukan sebuah buku harian di lemari milik ayahnya itu. Yuri Gokoro. Buku tersebut diberi judul Yuri Gokoro, namun tidak diketahui siapa penulisnya. Karena rasa penasaran, Ryosuke pun membacanya. Lalu film berganti scene menceritakan isi dari buku harian itu dengan narasi dari si penulis yang belakangan baru kita tahu namanya. Adalah Misako, seorang gadis kecil pemurung yang kesulitan berbicara dan mengingat nama suatu benda. Ketidakmampuannya beradaptasi dengan orang baru membuat Misako selalu menyendiri dan tidak memiliki teman. Misako sering berimajinasi dihinggapi oleh bunga rumput liar berwarna hijau yang menjalari tubuhnya. Misako juga menganggap kalau dia dikendalikan oleh sisi gelap dan jahat dari dirinya, yang ia sebut sebagai Yuri Gokoro, dalam bentuk boneka yang ia temui di sebuah toko. Suatu ketika di sekolahnya, Misako secara tidak sengaja menyebabkan teman sekelasnya tenggelam di sebuah danau. Bukannya membantu, Misako justru diam saja menyaksikan temannya yang tengah lemas tersebut. Terbaca dari raut wajahnya, dia terlihat seperti menikmati pemandangan menyakitkan melihat temannya yang tengah sekarat hingga tewas. Lalu scene film berganti di mana Misako sudah remaja dan memasuki sekolah SMP. Keinginannya untuk menyakiti orang lain semakin memuncak. Suatu ketika Misako melihat seorang pemuda yang mencoba membantu anak kecil mengambil topi adiknya yang terjatuh di sebuah lubang selokan. Kemudian si pemuda mengangkat dan menahan tutup besi selokannya agar si anak kecil bisa dengan mudah mengambil topi yang terjatuh tersebut. Melihat si pemuda yang tengah kesulitan menahan tutup besi yang berat itu, Misako mendatanginya dan berpura-pura ikut membantu menahannya. Alih-alih membantu menahan, Misako justru dengan sekuat tenaga menekan tutup besi itu hingga menghimpit tubuh si anak kecil yang tepat berada di bawahnya. Seketika anak itu tewas terhimpit. Anehnya dari kejadian tragis itu, secara tidak sengaja Misako sembuh dari kesulitannya berbicara dan sedikit demi sedikit bisa bersosialisasi. Belum sempat menyelesaikan bacaannya, ayah Ryosuke keburu pulang. Dia pun berhenti membaca buku harian tersebut dan buru-buru menyimpannya. Keesokan harinya ia bercerita tentang buku yang ia baca kepada karyawannya dan menduga-duga buku itu mungkin saja ditulis oleh ayahnya sendiri. Tapi karyawannya mengatakan mungkin saja itu tulisan dari siswa ayahnya karena kebetulan ayah Ryosuke adalah seorang guru. Singkat cerita, Ryosuke didatangi oleh seorang wanita bernama Hosoya yang mengaku sebagai teman Sie, tunangan Ryosuke yang hilang. Hosoya mengaku kalau mereka pernah satu pekerjaan. Dia datang untuk menyampaikan permintaan maaf dari Sie karena sudah pergi meninggalkan Ryosuke tanpa kabar, dan meminta Ryosuke untuk tidak mengkhawatiri dirinya karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Namun Hosoya mengatakan kalau Sie sepertinya dalam masalah besar. Mendengar Sie masih hidup, Ryosuke terlihat senang namun juga khawatir mendengar cerita dari Hosoya itu. Ryosuke meminta tolong kepada Hosoya untuk mencari tahu di mana keberadaan Sie dan apa sebenarnya masalah yang ia hadapi. Lalu Ryosuke menelpon ayahnya untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Ayah Ryosuke pun turut bahagia mendengarnya. Lalu Ryosuke mengajak ayahnya untuk bertemu, namun ayahnya sedang berada di luar dan baru akan pulang pada malam harinya. Mendengar itu,
Ryosuke diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya mendatangi rumahnya tersebut untuk melanjutkan membaca buku harian Misako yang sempat tertunda. Film pun berganti scene lagi menceritakan kisah dalam buku harian yang berjudul Yurigo Koro itu, di mana Misako, tokoh dalam buku tersebut, sudah dewasa dan bekerja sebagai seorang juru masak di sebuah restoran. Tetapi keinginannya membunuh tetap saja ada. Misako semakin ketagihan menyakiti orang lain, seperti menewaskan salah satu pria yang selalu merayunya, yang kebetulan adalah salah satu koki restoran tempat ia bekerja, dengan cara mendorongnya dari atas tangga. Tidak tahan dengan kelakuan kurang ajar salah satu koki senior di restoran tempatnya bekerja, Misako memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut dan mengganti profesi menjadi seorang kupu-kupu malam. Secara kebetulan pelanggan yang ia temui adalah koki yang selalu menggodanya tadi. Koki tersebut pun memesan jasa Misako dan membawanya ke restoran untuk berhubungan intim. Misako yang sudah lama menyimpan dendam dengan koki tersebut mengambil panci yang ada di dekatnya dan memukul kepala koki tersebut berkali-kali hingga tewas. Scene berganti dengan suara dering telepon, membuat Ryosuke berhenti sekali lagi membaca buku harian sang pembunuh tersebut. Ia pun pulang dengan perasaan gelisah penuh tanya setelah membaca kisah Misako. Apakah kisah itu benar-benar terjadi atau hanya sebuah tulisan fiksi saja? Singkat cerita, Hosoya datang lagi membawa kabar terbaru tentang Sie. Alangkah terkejutnya Ryosuke mendengar kenyataan yang disampaikan oleh Hosoya itu, bahwa ternyata sebelum bertemu dengannya, Sie sudah pernah menikah dengan seorang pengusaha yang ternyata adalah seorang ketua gangster berbahaya. Kabar itu Hosoya dapat dari tetangga Sie. Itulah alasan mengapa Sie menjauh dari Ryosuke, karena tak ingin membahayakan keselamatannya. Lalu Hosoya menenangkan Ryosuke dan berjanji akan membantunya menemukan di mana keberadaan tunangannya itu. Keesokan harinya Ryosuke kembali lagi ke rumah ayahnya untuk melanjutkan membaca akhir dari kisah Misako. Misako yang masih berprofesi sebagai kupu-kupu malam kesulitan mencari pelanggan dan kelaparan karena tak mempunyai uang. Lalu dia melihat seorang pria yang duduk lesu di sebuah bangku. Kemudian Misako menawarkan dirinya. Namun pria itu menolak dan malah memberinya uang secara percuma karena kasihan. Lalu menawari Misako untuk makan di sebuah restoran terdekat. Dari sini mereka berdua menjadi semakin dekat dan saling bercerita. Pria tersebut bernama Yosuke. Namun Misako memperkenalkan dirinya sebagai Mitsuko. Sepertinya Misako sudah tidak enak hati karena Yosuke terlalu baik padanya dan sering memberinya uang. Padahal Yosuke juga sedang dalam kesulitan keuangan karena sudah tidak lagi bekerja. Misako bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikanmu?" Lalu Yosuke mengajak Misako untuk ke rumahnya. Sontak Misako berpikir kalau Yosuke sama saja seperti laki-laki lainnya yang mencoba untuk memanfaatkan dirinya. Sesampainya di sana, Misako bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Yosuke menjawab, "Kau tidak perlu melakukan apa-apa, hanya perlu diam saja di sampingku sampai aku tertidur." Mendengar itu, Misako mulai yakin kalau Yosuke bukanlah orang yang jahat. Rupanya Yosuke mengidap penyakit insomnia akut dan baru bisa tidur hanya dengan menelan pil tidur. Yosuke meminta Misako untuk meletakkan tangannya ke dahi Yosuke. Misako pun menuruti permintaan Yosuke tersebut. Lalu Yosuke menceritakan masa lalu pahit yang ia alami dan apa yang membuat dia kesulitan untuk tidur. Sudah lama Yosuke hidup dalam rasa bersalah, di mana saat remaja dia secara tidak sengaja membuat anak kecil terbunuh saat dia mencoba menolongnya. Anak kecil yang ditolong seorang pria mengambil topinya di dalam selokan di awal film tadi tak lain adalah Yosuke. Atas kejadian tersebut, Yosuke divonis hukuman mati oleh pengadilan, namun berhasil keluar dengan membayar uang jaminan. Hal itu membuat Yosuke dan keluarganya jatuh miskin karena segala harta benda milik orang tuanya sudah habis terjual. Namun itu semua tidak mampu menutupi rasa bersalah yang membebani dirinya selama ini. Yosuke mengatakan bahwa ada seorang gadis waktu itu ikut membantunya, namun Yosuke tidak mengingat wajah gadis itu. Mendengar cerita Yosuke itu sontak membuat Misako kaget, karena gadis yang Yosuke maksud adalah dirinya. Dialah yang secara sengaja menewaskan anak kecil tersebut, dan Yosuke lah yang harus menanggung kesalahannya itu. Misako yang menangis karena merasa bersalah berlari ke toilet dan muntah-muntah. Keesokan harinya, melihat Misako yang terlalu sering muntah-muntah,
Yosuke bertanya, apakah kau sedang hamil? Kemudian Misako mengiyakannya. Mendengar itu lalu Yosuke mengajak Misako untuk menikah dengannya dan berjanji akan membesarkan anak Misako tersebut. Namun Misako menolaknya karena dia tidak ingin melahirkan bayinya itu. Tapi Yosuke memohon kepada Misako untuk mau mempertahankannya dan mengatakan, aku akan menjaganya seperti anakku sendiri. Paling tidak itu bisa menebus sedikit kesalahan yang pernah aku lakukan dulu. Misako yang merasa dirinya lah yang seharusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan anak kecil itu, pada akhirnya menerima lamaran Yosuke untuk menikah dengannya. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah dan tinggal di sebuah rumah kecil di sebuah desa. Dan bayi Misako pun lahir secara sehat. Lalu mereka bertiga hidup bahagia. Kecanduan Misako untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain pun tidak pernah ia rasakan lagi setelah bertemu dan menikah dengan Yosuke. Setelah bertahun-tahun hidup tenang dan bahagia, seorang pria datang ke rumah Misako dan pria itu adalah teman dari Koki yang dihabisi oleh Misako sebelumnya. Pria itu mengetahui perbuatan Misako karena Koki yang ia bunuh sempat menelpon dirinya dan mengatakan kalau ia sedang bersama dengan Misako pada malam hari itu. Pria itu mengancam tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, tapi dengan satu syarat, Misako harus tidur dengannya. Misako yang ketakutan dan tak ingin Yosuke mengetahui semuanya, dia pun menerima tawaran pria tersebut dan mengajaknya ke sebuah hotel. Di sana Misako meracuni pria tersebut hingga tewas. Misako pun kembali melakukan kebiasaan yang sudah lama ia tinggalkan. Keesokan harinya polisi datang ke rumah Misako dan menginterogasinya tentang mayat pria yang ada di hotel dan juga Koki di sebuah restoran beberapa tahun yang lalu. Misako pun berdalih kalau mereka berdua terobsesi dengan dirinya dan tidak tahu menahu dengan kejadian yang menimpa mereka. Karena kurangnya bukti-bukti, Misako berhasil lolos dari tuduhan. Melihat polisi yang datang dan menginterogasi istrinya, membuat Yosuke bertanya kepada Misako. Sepertinya Misako belum berani jujur dengan Yosuke dan menjawab kalau dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Ada scene di mana Misako memanggil anaknya dengan nama Ryosuke. Dari sini Ryosuke baru tahu bahwa pemilik buku harian itu adalah Misako yang ternyata adalah ibunya sendiri. Tak lama kemudian ayahnya pulang memergoki Ryosuke yang sedang memegang buku harian itu. Ryosuke pun kecewa dan marah besar dan tak menerima kenyataan kalau dirinya adalah anak seorang pembunuh. Apalagi setelah tahu Yosuke bukanlah ayah kandungnya. Dalam keadaan marah besar, Yosuke bertanya kepada ayahnya, di mana sebenarnya Misako berada sekarang. Lalu ayahnya menjawab kalau ibunya itu telah lama meninggal saat Ryosuke masih kecil. Saat itu Misako memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menenggelamkan dirinya ke sebuah sungai. Menyadari kalau dalam dirinya mengalir darah seorang pembunuh, Ryosuke tanpa pikir panjang menelpon Hosoya untuk mencari tahu di mana alamat kediaman mantan suami Sie. Ryosuke bermaksud untuk menyelamatkan tunangannya dan menghabisi mantan suaminya yang kejam itu. Melihat Ryosuke dalam keadaan emosi mengancam dirinya, Hosoya secara terpaksa memberitahu di mana alamat tunangannya disekap. Tanpa menunggu lama, Ryosuke langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Ryosuke tampak keheranan karena mantan suami Sie dan semua anak buahnya sudah tewas bergelimpangan di lokasi tersebut. Ryosuke bergegas melepaskan Sie yang terikat di sebuah ruangan. Saat ingin meninggalkan tempat itu, di antara jasad yang bergelimpangan, Ryosuke menemukan bunga rumput liar seperti yang disebutkan Misako dalam buku hariannya. Setelah berhasil keluar, Sie berterima kasih kepada Ryosuke karena telah menyelamatkannya. Kamu seharusnya berterima kasih kepada temanmu Hosoya. Dialah yang paling berjasa menyelamatkanmu, sebut Ryosuke. Sie tampak keheranan mendengar nama Hosoya. Apakah maksudmu Mitsuko? Tanya Sie. Mitsuko sendiri adalah nama samaran Misako kepada Yosuke. Ryosuke baru menyadari bahwa mungkin saja Hosoya adalah Misako. Mendengar itu, Ryosuke langsung bergegas menemui ayahnya, mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sesampainya di sana, Ryosuke langsung menunjukkan bukti bunga rumput liar yang identik dengan Misako. Ayahnya yang sudah tidak bisa mengelak lagi akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ryosuke. Lalu film menampilkan flashback di mana saat itu Yosuke berhasil menyelamatkan Misako yang tenggelam. Yosuke membawanya ke rumah sakit dalam keadaan koma. Di sana Yosuke membaca buku harian yang ditulis oleh Misako. Yosuke yang merasa kecewa dan sedih mengetahui rahasia Misako.
dan berkata seharusnya dia tidak menyelamatkan Misako yang hanyut tenggelam waktu itu. Setelah Misako sadar dari komanya, Ryosuke memaksa Misako untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mengikat besi ke tangan Misako dan menyuruhnya melompat ke sungai. Misako yang merasa bersalah rela melakukan apapun yang disuruh oleh Ryosuke. Karena tak tega, Ryosuke menarik Misako yang hampir saja terjun ke sungai tersebut. Sekali lagi Ryosuke menyelamatkan Misako. Kemudian Yosuke memberi Misako uang dan menyuruhnya untuk pergi jauh dan jangan pernah lagi muncul di hadapannya dan Ryosuke. Dengan berat hati, Misako pergi meninggalkan suami dan anaknya itu. Belum sempat menyelesaikan ceritanya, ayah Ryosuke yang memiliki penyakit kanker seketika tumbang dan pingsan. Kemudian Ryosuke bergegas membawanya ke rumah sakit. Di dalam ambulan, dalam keadaan setengah sadar, ayahnya mengigau menyebut nama Mitsuko, istrinya itu. Mendengar itu, Ryosuke langsung datang menemui Misako yang kebetulan sedang berada bersama Sie. Di sana Ryosuke dalam keadaan emosi dan menangis meluapkan perasaannya dan berusaha membunuh dengan mencekik leher Misako dan berkata, "Mengapa kau muncul lagi dalam hidupku?" Misako tampak pasrah dengan kemarahan anaknya itu dan mengatakan, "Bunuh saja aku layak menerimanya." Namun Ryosuke urung melanjutkan aksinya itu. Lalu Misako menceritakan ia memang sudah berusaha menjauh dari kehidupan Ryosuke dan suaminya dengan cara merubah wajahnya dengan melakukan operasi plastik. Kemudian tinggal di pinggir kota dan bekerja sebagai koki. Di sana ia secara kebetulan bertemu dengan Sie, tunangan Ryosuke, dan menceritakan masalahnya kepada Misako. Dan dari sanalah akhirnya membawa Misako secara tidak sengaja bertemu lagi dengan Ryosuke, anak yang sudah lama ia tinggalkan. Lalu Misako mengatakan kepada Ryosuke, "Tidak usah khawatir, hari ini adalah terakhir kalinya kau melihatku, karena aku akan menyerahkan diriku ke polisi." Kemudian Misako melangkah meninggalkan Ryosuke. Namun Ryosuke memanggilnya dan memberitahu Misako kalau ayahnya sedang sekarat di rumah sakit dan memintanya menemui suaminya itu untuk yang terakhir kalinya. Setelah Misako keluar, Ryosuke lalu memanggilnya dengan sebutan ibu. Misako pun menjenguk Ryosuke yang terbaring di rumah sakit sambil menangis. Mereka berdua pun akhirnya bertemu lagi untuk yang terakhir kalinya.